Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlillah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasi hada zaman radhiyallahu an. Hadirin hadirat, pemirsa yang dikasihi dan yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, pada detik ini kita masih diberikan kemampuan, kesempatan, dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang mulia dan mubarakah. Untuk itu mari kita manfaatkan momen yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari sejenak kita mengkaji tentang macam tingkatan ikhlas. Sebelum kita bahas, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Bayyinah 98. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah, beribadah kepada Allah, liya'budullah, dengan memurnikan ketaatan, ikhlas kepadanya. Jadi ikhlas itu berarti murni, tanpa mengharap suatu imbalan apapun. Dan di dalam buku kuliah Wahidiyah disebutkan bahwa ikhlas itu ada 3 macam tingkatan. Yang pertama ada ikhlasul abidin, yaitu golongan ahli ibadah yang di dalam ibadahnya masih mengharap imbalan pahala, ingin surga dan takut neraka. Ibadahnya memang sudah tekun dan rajin, ya sudah ikhlas, akan tetapi masih didorong oleh keinginan atau imbalan-imbalan atau pamrih. Ini negatifnya. Bahkan ada negatifnya lagi, yaitu perasaan diri mempunyai daya kemampuan dapat melakukan ibadah tanpa menyadari bahwa Allah lah yang memberinya kemampuan dan yang maha menciptakan. Tidak sadar la haula wa la quwwata illa billah, dan tiada daya kemampuan kecuali kekuatan atau pertolongan dari Allah. Dan juga dalam surat Asy-Syaffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa saja yang kamu sekalian perbuat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi jika seseorang itu tidak menyadari hal itu, otomatis mudah terjangkit penyakit hati, yaitu seperti ujub, merasa mempunyai kemampuan, riya, pamer, takabur, membanggakan diri, dan sebagainya. Disebutkan bahwa sifat ujub, riya, takabur ini
mampu menghapus amal-amal ibadah seseorang selama 70 tahun. Sedangkan usia seseorang belum tentu sampai 70-an. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, ikhlasus zahidin, yaitu golongan ahli ibadah yang di dalam ibadahnya sudah benar-benar ikhlas, murni, semata-mata melaksanakan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, atau istighfaan liwajhillah, benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini juga masih ada negatifnya, yaitu merasa masih bisa beribadah tanpa menyadari di dalam hatinya bahwa ibadahnya semata-mata adalah pertolongan dari Allah, kemampuan dari Allah, milik Allah, ciptaan Allah, atau hakikat billah, istilah dalam wahidiyah. Sehingga masih mudah merasa dirinya sudah baik, sudah ikhlas lebih dari yang lain, atau terjangkit sifat ujub, riya, dan takabur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan yang ketiga yaitu ikhlasul arifin, yaitu ikhlasnya para ahli ibadah yang benar-benar ikhlas, murni, semata-mata ibadahnya hanya mengabdikan diri kepada Allah, lillahi ta'ala, dan juga menyadari bahwa amal ibadahnya yang ia lakukan adalah semata-mata fadl, pertolongan, kekuatan, kemampuan dari Allah. Tidak punya daya apa-apa kecuali pertolongan Allah. Inilah yang dimaksud al-ikhlasu tarhul ikhlas fil ikhlas, yaitu ikhlas di dalam meninggalkan ikhlas atau tidak merasa ikhlas, kecuali ikhlas tersebut atas fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah, 3 tingkatan ikhlas. Untuk itu mari kita introspeksi diri pribadi kita, keikhlasan kita selama ini, dan terus semangat meningkatkan keikhlasan kita dengan memperbanyak sholawat atau mujahadah wahidiyah. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, dan diridhoi oleh Allah sehingga membuahkan kemanfaatan, keberkahan, membuahkan peningkatan di segala bidang, keikhlasan dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Segala kesalahan khilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah min wasi hadza zaman an-nadhr wa barakah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.